Saudara, tidak lama usai kemunculan Dewan Kolonel Puan, relawan Ganjar Pranowo membentuk Dewan Kopral untuk Ganjar. Apa yang melatar belakangi pembentukan Dewan Kopral dan bagaimana pengaruh gerakan dua loyalis ini pada PDI Perjuangan? Kita berbincang dengan Ari Nur Cahyo, Direktur Eksekutif Para Syndicate, dan Ketua Relawan Ganjar Pranowo Mania, Immanuel Ebenezer. Sebelumnya kami juga sempat mengundang loyalis Puan atau Dewan Kolonel, namun berhalangan. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu? Selamat malam. Iya. Selamat malam, Mas Aiman. Jadi Mas nggak mau Ari. kalah Bung Noel dengan Dewan Kolonel, Anda dan kawan-kawan membentuk Dewan Kopral. Ya, Iya betul ya? Dewan Kolonel untuk Puan Maharani, Dewan Kopral untuk Ganjar Pranowo. persis. Oke, kenapa nggak mau kalah sih? Gini, kita merasa tertantang ya dengan adanya Dewan Kolonel. Apalagi tadi Mbak Puan, ya sah-sah saja sih kalau seandainya orang-orang membuat Dewan Kolonel. Artinya ya kami sah juga dong membuat yang namanya Dewan Kopral. Kopral Kenapa ini ikut-ikutan pengertiannya- militer? Kan mereka militer, Anda kan militer juga kan? Ini kan partai, ini relawan. Enggak. Nah, kita Kopral dalam pengertian bukan kepangkatan dalam militer. Kita ada kepanjangan dari Kopral, Komando Perjuangan Rakyat. Wah, Itu kan bisa-bisanya Anda, tapi Anda selalu mengatakan kalau di sana elit, di sini relawan nih, yang turun ke bawah, yang belusukan segala macem. Tapi kalau sana elit-elit, kita beda kelas lah gitu. Tapi kami kerjanya keras kan begitu. Anda mau mengatakan begitu kan? Nah, kira-kira seperti itu. Karena biar gimana pun ujung tombak kemenangan Mas Ganjar itu kan ada di tengah-tengah rakyat dan dari kaum jelata ini. Makanya kami punya semangat dan punya keyakinan, punya optimisme bahwa kita lihat kan di mana-mana Mas Ganjar sudah begitu masif ya. Tanpa bergerak aja Mas Ganjar, dukungan Mas Ganjar itu sampai detik ini tidak berhenti. Kedua, riset dari beberapa lembaga survei, kita lihat elektabilitas Mas Ganjar makin tinggi. Dan ketiga yang gak kalah penting adalah PDIP, partai yang paling rasional akan memilih dan juga mendukung partai yang punya elektoral, dampak elektoral. Dan mendukung kandidat yang juga punya elektabilitas. Nah, variabel ini penting untuk menjadi pertimbangan PDIP itu sendiri. Gitulah Mas Aiman kira-kira. Tapi masalah begini, perbedaannya adalah mereka punya suara. Mereka punya akses ke ketua umum yang akan memutuskan siapa nanti yang akan jadi capres. Anda kan nggak punya apa-apa. Gini, Bu Mega itu bukan ketua umum partai yang memimpin partai didasari oleh emosional politik, tapi didasari oleh sebuah rasionalitas politik. Pengalaman Mbak Puan ini pengalaman Bu Mega ini itu kan proses cukup panjang. Ini bukan ketua umum instan, bukan ketua umum karbitan. Nggak mungkin juga karena hal yang emosional dia harus mengalahkan hal yang lebih strategis partainya. Karena biar gimana pun apalagi jargon-jargonnya 2024 hat-trick. Nggak mungkin naruh orang atau mengambil keputusan memilih orang yang tidak memiliki dampak elektoral ke partainya sendiri. Dan saya yakin sekali Bu Mega akan mengambil keputusan yang strategis dan keputusan yang rasional, yaitu apa? Memilih Mas Ganjar untuk 2024. Walaupun putrinya. Kalau soal putrinya kan itu persoalan emosional tadi saya sampaikan. Ya walaupun ginilah, Mbak Puan secara figur itu sosok yang sebetulnya lumayan cukup bagus bisa mengisi ruang kosong demokrasi kita dengan keterwakilan perempuan. Nah problemnya hari ini kan elektabilitas Mbak Puan kan tidak terlalu naik gitu loh, Mas Aiman. Iya. Kenapa saya senyum karena lumayan cukup bagus, kok nggak yakin banget mau bilang bagus pakai ada lumayan dan cukupnya juga gitu. Ya. Nggak bisa jawab dia, tapi oke. Saya ke Mas Ari dulu. Mas Ari, Dewan Kopral versus Dewan Kolonel. Apa yang Anda baca di sini, Mas Ari? ya menarik. Jadi aksi reaksi ini terjadi, Mas Aiman. Jadi ketika kemarin Dewan Kolonel, lalu langsung direspon cepat sekali aksi reaksi, langsung Dewan Kopral. Ini kan justru sebuah inisiatif yang mungkin hanya guyonan, hanya joke. Tetapi kan eksistensi Dewan Kolonel itu ada 11 fraksi di DPR. Bahkan dugaan saya nanti akan melebar sampai ke DPRD provinsi dan kabupaten kota. Ini sebuah instrumen menarik, inisiatif untuk sebenarnya menggerakkan secara sekaligus ya. Dengan ini kan aksi reaksi nih. Bagaimana instrumen partai bergerak, mesin partai bergerak. Ini persoalan sekarang kan kalau sampai Oktober nanti
tidak ada figur yang definitif dari PDIP, dia dikhawatirkan mesin partai itu tidak efektif bergerak. Nah ini kan kita bekerja dengan waktu. Dengan ini kan sebenarnya bagaimana mengefektifkan, mengakselerasi mesin partai dengan Dewan Kolonel ini. Tapi pada saatnya tanpa disuruh, aksi reaksi akan menggerakkan mesin relawan. Mas Ganjar kan terus dikerek, Mbak Puan dikerek, Mas Ganjar dikerek. Kita tidak melihat bagaimana partai tidak melihat, oke, elektabilitas sekarang Mas Ganjar unggul. Tetapi yang paling penting adalah konsolidasi atau soliditas PDIP satu sisi dan kemudian bangunan relawan pendukung Mas Ganjar dan juga quote and quote bagian dari pendukung Pak Jokowi itu. Atau Kan, saya harus katakan gini, boleh nggak? Ada juga kemudian suara-suara di luar yang mengatakan jangan-jangan ini mainannya internal PDI Perjuangan, Dewan Kolonel, Dewan Kopral supaya menaikkan elektabilitas keduanya, Ganjar dan Puan, dan juga menaikkan partai PDI Perjuangan suaranya. Saya pikir ini sebuah strategi yang secara kebetulan bertemu saja. Jadi secara kebetulan saja tidak kemudian dimainkan. Oke ini, tapi ketika aksi reaksi ini terjadi kan konsolidasi partai dan konsolidasi relawan itu bergerak serempak. Tetapi semua tahu bahwa keputusan finalnya nanti Ketua Umum Bu Megawati akan memutuskan si A dan si B. Ketika semua bergerak solid kan pada titik tertentu kan akan bergabung ini Mas Ari, yang luar biasa. Ini kan ada relawan, ada PDI Perjuangan. PDI Perjuangan yang secara struktural tentu tidak akan berani kalau bicara keluar misalnya dukung Ganjar. Kecuali kemarin DPC di Purworejo akhirnya kemudian dapat teguran dan sebagainya dan membentuk barisan celeng misalnya, celeng versus banteng kan gitu ya, itu efeknya. Tapi saya ingin tanya, kalau menurut Anda, pengamatan Anda, pengetahuan Anda, analisis Anda di tubuh PDI Perjuangan sendiri, sesungguhnya mereka dalam tanda kutip ya, bukan sesungguhnya nih artinya sesungguhnya, pecah untuk mendukung Ganjar atau Puan, betul nggak? Secara struktur saya tidak melihat pecah ya, tapi mungkin ada preferensi masing-masing kader. Perorangan. Preferensi itu sah-sah saja. Tapi bagaimana dinamika ini coba dikanalisasi secara struktur partai dan relawan. Ini kan mekanisme yang natural kemudian terjadi tanpa kemudian nampaknya pecah. Bahkan isu Dewan Kolonel tidak ada di partai. Nampaknya pecah, tapi justru ini instrumen untuk pesan bahwa ada soliditas yang sedang dibangun dan ada proses konsolidasi yang sedang digerakkan. Saya melihat itu, Mas. Dan fenomena ini menguntungkan PDI Perjuangan? Menguntungkan PDI Perjuangan, menguntungkan relawan yang dulu sekarang relawan Ganjar dan relawan Jokowi. Dan pada titik tertentu saya pikir Bu Mega dan Pak Jokowi akan satu chemistry untuk memutuskan siapa. Dua orang ini bagian dari kingmaker. Pak Jokowi juga akan ikut menentukan karena menjadi kingmaker. Baik. Saya terakhir ke Bung Noel. Bung Noel, apa yang Anda mau lakukan sih dengan Dewan Kopral ini? Kalau jelas kan Dewan Kolonel itu mau disebutkan nih job desk-nya, pekerjaannya, mau mempublikasikan pekerjaan Puan Maharani di DPR, lalu kemudian memoles kinerjanya dan lain sebagainya. Kalau Anda Dewan Kopral? Kita fokus pada tujuan kita bagaimana memenangkan Mas Ganjar. Sama dengan halnya Dewan Kolonel. Kalau Dewan Kolonel kan soal pencitraan. Kalau kita tidak, kita kampanyekan, mensosialisasikan program-program yang sudah dilakukan Mas Ganjar. Kedua, kita akan melakukan bagaimana menarik simpatik publik ke Mas Ganjar dan mensosialisasikan Mas Ganjar yang sangat humanis, yang tidak sombong dan tidak angkuh dan sebagainya lah. Pokoknya prinsipnya kita akan menggaungkan program-program yang diperjuangkan Mas Ganjar. Dan kita yakin sekali bahwa 2024 Mas Ganjar presiden bersama Dewan Kopral. Capres dulu, jangan presiden dulu kan masih banyak yang lain. Tapi kalau relawan ya boleh silakan aja. Kandidasi dulu dong, Mas. Capres dulu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bung Noel Emmanuel Ebenezer, Ketua GP Mania, Ganjar Pranowo Mania yang sekarang membentuk Dewan Kopral yang akan dalam tanda kutip ya melawan Dewan Kolonel. Lalu kemudian Mas Ari dari para sindiket. Terima kasih. Selamat malam Bapak-Bapak. Sehat selalu. Terima kasih.